Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan dan pengembangan kurikulum, yaitu pada topik 7 terkait problematika dan evaluasi implementasi UPD, yaitu di bagian ruang kolaborasi. Jadi yang pertama di sini terkait problematika penerapan kerangka UPD di berbagai lembaga formal di sini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama sebagai stakeholder, kemudian sebagai kepala sekolah, sebagai wakakurikulum, sebagai guru, dan sebagai siswa. Jadi di sini akan dibedah satu persatu. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu kalau kita berbicara tentang stakeholder, yaitu pihak pemegang sekaligus pemberi dukungan kepada pendidikan ya umumnya di dalam sekolah, yaitu digolongkan ada dua jenis, yaitu ada stakeholder internal dan eksternal. Kemudian pemangku kepentingan internal itu apa saja, yaitu meliputi ada guru, siswa, orang tua, dan staf administrasi sekolah. Kemudian pemangku kepentingan ya bagian eksternal, yaitu ada meliputi pemerintah, kemudian masyarakat, dan lembaga kursus ataupun pelatihan. Nah, untuk stakeholder yang eksternal ya, di sini pemerintah, itu untuk permasalahannya yang pertama adalah jika penerapan kurikulum UPD ini dilaksanakan, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengenalkan dan mengimplementasikan ke sekolah. Kemudian perlu memberikan pelatihan atau istilahnya adalah menyamakan persepsi pada tiap guru untuk menerapkan kerangka UPD. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan memastikan bahwa guru menerapkan pembelajaran dengan UPD. Nah, untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama, mengadakan pertemuan antar dinas pendidikan provinsi terkait dengan UPD. Kemudian di sini juga dibutuhkan koordinasi pertahapan dari pemerintah pusat sampai ke daerah, kemudian meminta bantuan pengawasan dari provinsi. Selanjutnya di sini stakeholder orang tua ya. Permasalahannya adalah secara umum orang tua itu belum mengenal secara detail terkait dengan implementasi UPD ini. Jadi hanya beberapa saja mengenali tapi dalam garis besar saja. Kemudian terjadi perbedaan perspektif terhadap implementasi UPD, dan selanjutnya orang tua itu sebenarnya tidak mempermasalahkan perubahan yang terjadi dalam pembelajaran ya, tetapi poin pentingnya adalah selama tidak mengganggu kualitas akademik siswa, juga orang tua kadang tidak mempermasalahkan terkait perubahan kerangka UPD. Nah, untuk solusinya di sini perlu adanya sosialisasi kepada orang tua mengenai implementasi UPD, karena memang orang tua itu perlu dilibatkan dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan. Tujuannya adalah untuk mendukung keterlaksanaan proses pembelajaran yang baik. Kemudian di sini juga ada staf dan karyawan sekolah, yaitu diharapkan dapat bekerja sama untuk saling berdiskusi tentang aturan pendidikan di sekolah dan untuk menyebarkan informasi tentang pendidikan. Dan tujuannya di sini adalah untuk memperbaiki kinerja karyawan dan mengatasi masalah yang terjadi. Selanjutnya di sini untuk dinas pendidikan sendiri, yaitu permasalahannya sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran itu masih kurang. Kemudian tidak meratanya ketersediaan guru yang paham terkait dengan implementasi UPD dalam kurikulum. Nah, untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama, Dinas Pendidikan itu harus melakukan survei dulu dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah untuk mendukung implementasi kurikulum. Kemudian di sini harus ada program semacam inklusi di sekolah agar tingkat pendidikannya itu dapat mumpuni atau dapat terlaksanakan. Nah, di sini selanjutnya untuk sebagai pihak kepala sekolah ya, kan tadi ada stakeholder, kemudian yang kedua adalah kepala sekolah. Nah, untuk permasalahannya, yang pertama kesulitan menerapkan UPD di sekolah. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum UPD. Kemudian, guru belum mahir menerapkan kurikulum UPD dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dan mungkin keterbatasan ya di sini waktu kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum UPD. Nah, untuk solusi yang ditawarkan yang pertama, kepala sekolah dapat membuat rencana kerja sekolah atau RKS ya, di sini untuk menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai perkembangan kurikulum UPD. Kemudian juga kepala sekolah dapat membina guru pemula agar dapat melaksanakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan UPD. Dan solusi lagi ya, di sini menjadwalkan mentoring untuk membagi waktu ya antara tugas kepala sekolah dengan tugas yang ada di sekolah untuk mensosialisasikan tadi UPD. Kemudian untuk yang ketiga di sini wakakurikulum ya. Permasalahannya, segi waktu yang dibutuhkan dalam menerapkan kerangka UPD itu cukup lama. Kemudian
merencanakan penerapan UBD itu terbilang sulit ya, karena dimulai dari ada perancangan yang kecil dulu, kemudian menuju hal yang besar. Dalam penerapan istilahnya adalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian permasalahannya juga di sini minimnya referensi UBD dalam bahasa Indonesia. Jadi sehingga wakil kurikulum mungkin ya di sini memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami tentang tahapan pengembangan kurikulum. Nah, untuk solusi yang ditawarkan di sini maka kurikulum bisa saling berkolaborasi ya dengan kepala sekolah, kemudian guru dan wakil lainnya untuk merencanakan UBD agar dapat mencapai tujuan jangka panjang. Kemudian wakil kurikulum perlu memperbanyak referensi tadi ya berupa jurnal, buku-buku dan yang lain. Nah, di sini untuk pihak yang keempat ada guru. Guru di sini permasalahannya adalah ya, guru seringkali berfokus pada pengajaran daripada pembelajaran. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama, guru dapat mengikuti workshop, pelatihan, dan sejenisnya ya terkait dengan kerangka kurikulum UBD, kemudian dapat menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi untuk menjadi sumber belajar dan tentunya fasilitator pembelajaran. Kemudian saling berkoordinasi, berkolaborasi, berefleksi, dan evaluasi dengan stakeholder yang ada di sekolah formal. Selanjutnya di sini siswa, untuk permasalahannya adalah peserta didik yang menduduki kelas 10 itu masih dalam proses peralihan dari masa SMP ke masa SMA, sehingga mungkin beberapa tujuan pembelajaran juga belum tercapai. Kemudian di sini siswa masih belum mandiri dalam artian adalah belum mampu mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya siswa memiliki keterbatasan pengetahuan dan kurangnya motivasi belajar. Dan selanjutnya adalah peserta didik di sini dituntut untuk aktif, sedangkan peserta didik itu memiliki karakteristik masing-masing ya, ada yang pasif, ada yang aktif kayak gitu. Nah, untuk solusi yang ditawarkan yang pertama adalah di sini harus dikaitkan dengan guru yang mengajar ya. Di sini guru harus menyusun tujuan pembelajaran dengan memperhatikan karakter siswa ya, seperti bagaimana tingkat kemampuannya, yaitu ada tinggi, rendah maupun sedang. Kemudian guru di sini membimbing siswa untuk mandiri. Jadi dilakukan dengan pembelajaran ya, mungkin problem based learning atau project based learning. Jadi kalau problem based learning itu siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri mungkin secara berkelompok. Kemudian guru memberikan motivasi atau ice breaking untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, atau guru memberikan referensi sumber belajar yang dapat memancing keingintahuan siswa seperti video dan lain-lain. Kemudian guru juga perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas seperti itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa di sini mengajar itu bukan hanya tentang melibatkan siswa dalam konten ya di sini, tetapi dalam penerapan UBD itu juga di sini melibatkan berbagai macam pihak ya. Tadi ada stakeholder, kemudian kepala sekolah, pakar kurikulum, siswa, orang tua, kemudian ada siswa juga ya. Di sini juga melibatkan itu semua. Kemudian di sini dalam pembelajaran itu juga harus memastikan bahwa siswa itu memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memahaminya. Jadi seorang guru ya, pihak guru itu harus mampu memahami bahwa kita itu melatih kemampuan siswa untuk memperoleh pemahaman secara mandiri melalui kegiatan pembelajaran. Jadi bukan menceritakan pemahaman kita kepada siswa seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.